Bab 136, Menggali Sarang Phoenix. Setelah berkeliaran di sekitar hutan belantara selatan selama 2 hari, Xiao Chen dan yang lainnya akhirnya keluar dari hutan jahat dan memasuki daerah pegunungan dengan pemandangan yang sangat indah. Ini benar-benar daerah yang langka dan indah, tanpa binatang buas yang mengaum dan tidak ada alien binatang buas merajalela. Daerah ini memiliki puncak hijau dan lembah hijau, aliran batu giok seperti batu giok, pepohonan lebat, dan kaya akan ginseng, ganoderma, dan harta karun alam dan duniawi lainnya. Binatang kecil seputih salju itu melompat kegirangan sudah membawa beberapa tas besar untuk itu. Di area ini, Anda dapat melihat burung bangau membawa Ganoderma lucidum, rusa umur panjang memegang Ganoderma lucidum, dan kera putih memegang buah persik surgawi. Ini hanyalah negeri dongeng yang legendaris. Di tanah murni yang damai ini, yang dia lihat hanyalah hewan jinak dan tidak ada binatang buas. Xiao Chen awalnya berpikir bahwa pasti ada makhluk abadi yang hidup dalam pengasingan di sini, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada gua atau jejak peri sama sekali. Keke dan naga kecil yang keras kepala itu berteriak pada saat yang sama, dan bergegas maju dengan cepat. Mereka melihat sekelompok pohon yang menjulang tinggi di depan mereka. Meskipun sangat jarang, tingginya ratusan meter bunga-bunga harum dan burung-burung berkicau. Dan di atas salah satu pohon raksasa yang tertinggi terdapat sebuah sarang burung raksasa yang ukurannya mencapai 3 rumah. Yang paling aneh bukan karena ukurannya yang besar, melainkan ada seberkas cahaya yang bersinar di dalamnya. Ketika saya mendekat, saya akhirnya melihat dengan jelas bahwa bahan yang digunakan untuk menenun sarang burung itu sangat mewah. Sebenarnya terbuat dari teratai emas api, rumput suci sutra perak, anggrek peri giok ungu, del, dan jumlahnya ribuan Polygonum multiflorum berusia 1 tahun, del, digantung di atasnya. Ganoderma lucidum, ginseng, dan esensi spiritual lainnya, sarang burung besar ini hanyalah tumpah ruah. Tidak heran kedua binatang kecil itu bergegas maju dengan tergesa-gesa. Bahkan Xiao Chen merasakan jantungnya berdebar kencang. Ini sangat luar biasa sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Monster macam apa yang membangunnya? Binatang kecil seputih salju itu begitu cepat sehingga ia bergegas ke pohon yang menjulang tinggi dengan tas harta karun ekstra besar yang telah disiapkan Xiao Chen sebelumnya, terutama karena ia merasa sangat menyesal ketika meninggalkan gerbang abadi. Merasa bahwa paket kecil itu terlalu kecil, inti spiritualnya terlalu sedikit. Yang mengejutkan Xiao Chen adalah naga kecil yang keras kepala itu benar-benar bisa memanjat pohon dan sudah berada di dekat sarang burung di pohon yang menjulang tinggi. Cepat kembali, jangan main-main, teriak Xiao Chen. Namun, kedua binatang kecil itu tidak bisa mengendalikan begitu banyak sekarang. Mereka mengambil Millennium Polygonum multiflorum dan Raja Ginseng favorit mereka, del, dan mulai menyantapnya, dan mereka sibuk memasukkan barang-barang ke dalam tas harta karun bersama-sama. Xiao Chen membuka sayap langit abadinya dan bergegas, tetapi pada saat ini, kedua binatang kecil itu telah memenuhi tas harta karun ekstra besar. Akan lebih sulit bagi mereka untuk mengembalikan benda-benda spiritual itu daripada mencapai langit. Kalian berdua, Xiao Chen sedikit tidak berdaya dan berkata, kamu tahu kamu menyebabkan masalah. Karena kamu tidak ingin membayar kembali, kenapa kamu tidak pergi sekarang? Mereka segera bergegas turun dari pohon besar, lalu mengikuti Xiao Chen dan 3 orang lainnya. Kamu terlalu ceroboh kali ini. Tahukah kamu jenis sarang burung apa itu? Xiao Chen berkata sambil berlari, ada pohon sycamore di sana. Jika tebakanku benar, itu pasti sarang burung phoenix. Tahukah kamu, itu, apakah itu ras yang setara dengan klan naga? Jika ditemukan, konsekuensinya akan serius.
Ini bukan Pulau Naga, dan Phoenix tidak disegel seperti klan. Naga sepertinya mengenal klan Phoenix. Dia mengangguk, menunjukkan bahwa dia tahu betapa kuatnya klan Phoenix. Setelah berlari lebih dari 20 mil, Xiao Chen merasakan ada yang tidak beres. Dia merasa ada gelombang kehidupan yang kuat di antara mereka. Ketika dia berbalik, dia melihat tas harta karun keke yang sangat besar sedang dibawa di belakang Raja Qin Guang, ada cahaya redup yang keluar. Dia berhenti dengan curiga, dengan firasat buruk di hatinya, dan dengan cepat membuka tas harta karun ekstra besar itu. Setelah mengupas tumpukan esensi spiritual langit dan bumi, dia menemukan telur Paskah seukuran kepala manusia yang bersinar dengan sinar, cahaya, dan hidupnya berfluktuasi. Xiao Chen bingung pada saat itu. Jika kedua binatang kecil itu hanya mencuri beberapa benda spiritual, sial, mereka bahkan menyalin telur Phoenix. Bagaimana burung Phoenix yang kembali ke sarangnya tidak menjadi tidak sabar. Mampu membangun sarang burung Phoenix seperti itu jelas bukan burung Phoenix biasa. Kalian berdua, Xiao Chen hampir menggeram, siapa yang mencuri telur Phoenix? Kedua binatang kecil itu sepertinya tahu bahwa mereka dalam masalah, dan mereka berdua bereaksi sangat cepat, saling mengarahkan cakar mereka pada saat yang bersamaan, bahkan tidak menerima bahwa itu adalah kesalahannya, yang membuat Xiao Chen benar-benar marah, dan dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Binatang kecil seputih salju dan naga kecil yang keras kepala menunjuk ke lingkaran pada saat yang sama, sepertinya bertanya pada Xiao Chen apakah dia ingin mengembalikannya. Namun, saat ini, Feng Ming terdengar dari arah itu, jadi bagaimana kami bisa membayarnya kembali? Berlari, Xiao Chen membuka sayap langit abadi, memeluk kedua anak kecil itu dengan kedua tangan, membiarkan Raja Qin Guang memegang pinggangnya, dan membiarkan Raja Yama dan Raja Samsara memegang pahanya. Kemudian dia membuka sayap langitnya dan bergegas maju di pegunungan dan hutan dekat tanah. Dia tidak berani terbang ke langit. Setelah terbang puluhan mil, pinggang Xiao Chen hampir patah karena kelelahan, dan sayap langit abadi sudah redup. Namun, suara tangisan burung Phoenix semakin dekat, dan sepertinya itu telah mengunci mereka. Sayap langit abadi Xiao Chen sudah redup dahulu kala, sayap langit abadi baru saja dibudidayakan belum lama ini, dan bebannya sangat berat. Yang membuat Xiao Chen merasa tertekan adalah kedua binatang kecil itu tampak sangat segar dan bersemangat karena bisa terbang di angkasa. Suara tangisan burung Phoenix semakin dekat, dan sepertinya mereka telah menemukan jejaknya. Xiao Chen beristirahat sejenak, memperkuat energinya, dan mulai menggunakan Xuan Gong lagi. Sayap ungu abadi terbentang dari punggungnya lagi. Tentu saja, ini sepenuhnya merupakan produk energi dan bukan bagian dari tubuhnya. Mereka maju dengan cepat di hutan lebat, dan pepohonan terus mundur seperti hantu. Mereka terbang bersembunyi, dan kecepatan mereka ditingkatkan hingga ekstrim oleh Xiao Chen, tetapi suara burung Phoenix selalu mengejar di belakang mereka, dan mereka tidak melarikan diri sama sekali. Xiao Chen Qiang mengertakkan gigi dan terbang sejauh lebih dari 150 mil, dia tidak bisa lagi bertahan. Dia merasa ketiga kerangka itu seberat 3 bukit, dan bahkan dua binatang kecil itu sepertinya memiliki berat lebih dari 10.000 kilogram. Setelah terbang lebih dari 10 mil lagi, Xiao Chen dengan enggan mendarat di tanah dan berhenti melarikan diri. Dia telah melihat bahwa burung Phoenix di belakangnya telah mengunci dirinya dan sepenuhnya mampu mengejarnya. Sepertinya burung itu sengaja menyiksanya dan membuatnya lari ketakutan atau mati karena kelelahan. Setelah menunggu lama, tekanan tak berujung turun. Cahaya 5 warna itu sama menyilaukannya dengan terik matahari, hingga mustahil bagi orang untuk melihatnya dan melihat dengan jelas wujud sebenarnya dari Phoenix yang jatuh keluar dari cahaya.
Dan Chu berkata, "Mengapa kamu tidak lari? Teruskan." Hah, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, ada sedikit kejutan di cahaya itu. Segera setelah itu, sinar cahaya menyelimuti mereka. Meskipun Xiao Chen tidak melawan, naga kecil yang keras kepala dan binatang seputih salju itu melawan dengan ganas. Namun, baik kecepatan ekstrim naga kecil yang keras kepala maupun teknik pengurungan keke tidak dapat menahan cahaya warna-warni. Ada ribuan kata dengan warna keberuntungan, dan angin bersiul di telinga mereka. Xiao Chen dan yang lainnya telah disandera dan terbang melintasi langit dengan kecepatan tinggi lapangan hijau. Sekali lagi, kami sampai di habitat Phoenix. Pohon sycamore tertinggi bersinar dengan cahaya hijau, dan seluruh tubuhnya dipenuhi nafas kehidupan. Sarang Phoenix besar di atasnya bahkan lebih bersinar dan penuh keberuntungan. Kamu berani masuk ke tanah suciku dan menyakiti keponakanku, betapa beraninya kamu. Lampu warna-warni tergantung di udara, dan suara dingin datang dari dalam, sepertinya sedang menatap Xiao Chen dan yang lainnya. Hei, bukankah mereka orang tua dari Phoenix kecil yang belum lahir? Xiao Chen sedikit terkejut, hanya saja dia masih merasa sedikit pusing. Bagaimana cara mengatasi masalah ini? Wanita Phoenix di langit adalah makhluk psikis. Masalahnya disebabkan oleh binatang kecil seputih salju dan naga kecil yang keras kepala, tapi mustahil baginya untuk mendorong mereka keluar hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah memikirkannya, Xiao Chen berkata, "Phoenix Saint, tolong dengarkan penjelasan saya. Kami tidak punya niat untuk menyakiti siapapun. Itu semua karena dua hal kecil ini terlalu nakal." Dia menunjuk ke arah Keke dan Xiao Zui Dragon, lalu berkata, "Awalnya, mereka hanya ingin memetik beberapa benda spiritual untuk memuaskan rasa lapar mereka, tetapi mereka tidak ingin mengambil telur burung Phoenix dengan tergesa-gesa. Mencari sesuatu untuk memuaskan rasa lapar mereka, apakah mereka harus melakukannya datang ke sini untuk mencuri?" Wanita itu suaranya masih dingin. "Kami telah tersesat di hutan belantara selatan. Kami tidak dapat menemukan jalan keluar untuk waktu yang lama. Kami kebetulan datang ke sini. Anda dapat melihat bahwa mereka bukanlah binatang biasa. Mereka perlu makan beberapa hal spiritual setiap hari. Kebetulan saya melihat gantung di udara. Sarang Phoenix dipenuhi dengan harta dari langit dan bumi, dan ia bergegas sebelum saya sempat menghentikannya." Binatang kecil seputih salju itu mengangguk penuh semangat ke samping, terlihat sangat polos, seolah-olah mengatakan bahwa memang demikianlah masalahnya. Kemudian dia membuka tas harta karun ekstra besar, dengan hati-hati mengangkat telur Phoenix, yang tidak jauh lebih kecil darinya, dan mengangkatnya ke udara. Naga kecil yang keras kepala itu sepertinya mengetahui kebenaran, dan menyadari bahwa gadis Phoenix di langit adalah makhluk yang tidak dapat terprovokasi sama sekali. Jarang sekali dia tinggal di sana dengan jujur, dan tidak harus menantang makhluk yang lebih kuat ditemui seperti di masa lalu. Burung Phoenix di langit tampaknya tidak takut sama sekali jika mereka menghancurkan telur Phoenix. Setelah mengejar mereka, ia tidak memintanya. Baru kemudian ia mengirimkan seberkas cahaya berwarna-warni dan menerimanya udara. Jika bukan karena persahabatan antara kita sebagai orang suci, aku tidak akan pernah membiarkanmu." Cahaya warna-warni yang menyilaukan di langit berangsur-angsur menjadi tenang, dan gadis Phoenix perlahan-lahan menampakkan penampilan aslinya. Xiao Chen tahu itu sedang berbicara tentang naga kecil keras kepala dan Keke. Ini adalah burung Phoenix beraneka warna yang sangat indah, bulu dewa berwarna-warni mengalir dengan kilau seperti mimpi, aura suci yang menyentuh menyelimuti seluruh tubuhnya, memberikan perak. San damai dan tenang kepada orang-orang. Terima kasih Phoenix Saint atas kemurahan hatimu.
Xiao Chen berterima kasih padanya dan ingin pergi dari sini secepat mungkin. Aku tidak bilang aku akan melepaskanmu. Burung Phoenix suci 5 warna itu panjangnya lebih dari 3 meter. Ia berdiri di udara seperti wanita anggun dan cantik. Dia berkata, kamu harus bertanggung jawab atas kesalahanmu. Bayar sejumlah harga. Wosh! Kantong harta karun ekstra besar di tanah naik ke langit dan terbang menuju sarang Phoenix. Polygonum berusia ribuan tahun yang dicuri Multiflorum, Raja Ginseng tua emas, biji teratai giok ungu, semuanya digantung kembali ke tempat yang berkelap-kelip di sarang burung Phoenix dengan cahaya kemerahan. Keke mengedipkan matanya yang besar dengan keras, keengganannya tidak disamarkan, dan naga kecil yang keras kepala itu juga sangat menyesal, menyaksikan semua ini dalam diam, tetapi juga tahu bahwa tidak mungkin, karena ini bukan milik mereka sejak awal. Namun tidak berhenti sampai di situ, sinar cahaya warna-warni kembali bersinar, dan 3 paket yang dibawa oleh Raja Qin Guang dan Raja Yama juga naik ke langit dan terbang menuju sarang Phoenix. Binatang kecil seputih salju Keke sedang gelisah pada saat itu. Ini tidak dicuri dari sarang Phoenix, tetapi esensi spiritual yang telah bekerja keras untuk ditemukan di pegunungan di hutan belantara selatan dalam beberapa hari terakhir dibandingkan dengan esensi spiritual di sarang Phoenix. Inilah yang sebenarnya diperoleh dari kerja kerasnya. Segera dia berteriak, "Yah!" dan cakar binatang kecil itu diayunkan berulang kali, dan dia menggunakan teknik kurungan untuk mengambilnya kembali. Di saat yang sama, naga kecil yang keras kepala itu juga mengambil tindakan, dan tanduknya benar-benar mengeluarkan cahaya terang yang menyapu ke udara. Di masa lalu, saya hanya melihatnya bertarung dengan kekerasan dan kadang-kadang menunjukkan beberapa keterampilan bertarung naga kuno. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen melihat naga kecil yang keras kepala itu menggunakan kekuatan magis. Tetapi bahkan jika kedua binatang kecil itu bergabung, mustahil untuk melawan burung Phoenix suci di langit. Saya khawatir bahkan naga dewasa yang belum disegel pun dapat dikalahkan. Keke benar-benar tertekan, dia sangat marah hingga dia terus berteriak, "Bip!" seolah-olah dia berteriak keras bahwa itu miliknya. Naga kecil yang keras kepala itu tidak berdaya. Meskipun memiliki semangat juang yang tinggi dan ingin berduel dengan burung Phoenix suci di langit, gadis Phoenix yang tak terduga itu mengabaikan pesan tantangan yang dikirimkannya. Sekarang, pergi dan bersainglah dengannya. Tak berdaya, setelah mencuri telur Phoenix dan gagal mendapatkan 3 paket esensi roh, Keke mendengus dan diam-diam melambaikan cakar binatang kecil itu ke gadis Phoenix beberapa kali, lalu berbalik dan ingin pergi. Meskipun naga kecil yang keras kepala itu penuh dengan semangat juang, yang lain mengabaikannya sama sekali, merasa bahwa naga itu terlalu lemah untuk menggunakannya. Gadis Phoenix sangat marah pada mereka dan berkata, "Kalian berdua mengganggu keponakanku, dan kalian benar-benar terlihat sedih. Kalian benar-benar pantas dipukuli." Bab 137 mendominasi. 2 sinar cahaya berwarna-warni ditembakkan ke bawah, dengan cepat menyapu Keke dan naga kecil yang keras kepala itu ke udara. Dalam pancaran cahayanya, kedua binatang kecil itu terlempar ke sarang Phoenix. Tolong juga minta orang suci Phoenix untuk memaafkan keduanya. Xiao Chen tidak ingin tinggal di tempat ini lagi dan ingin pergi bersama 2 binatang kecil itu. Tapi jelas gadis Phoenix punya rencana lain. Suaranya tidak lagi dingin, dan terdengar semanis musik peri. Dia berkata, "Tunggu sebentar di sini. Demi menjadi orang suci, saya akan memberi mereka pemukulan yang bagus. Kalau tidak, cepat atau lambat mereka akan menderita kerugian besar." Xiao Chen terpana dengan apa yang disebut pemukulan.
yang membuat Keke dan naga keras kepala kecil hampir muntah darah. Gadis sebenarnya ingin mereka menggunakan kekuatan aslinya untuk menetaskan telur Phoenix. Biarkan kedua anak kecil itu menetaskan telurnya. Saat itu, kedua binatang kecil itu sedang gelisah. Pada saat itu, saya ingin menghancurkan telur Phoenix, tetapi saya menemukan bahwa mereka dipenjara oleh kekuatan ilahi dan tidak dapat dirusak sama sekali. Sebaliknya, kekuatan yang mereka ungkapkan diserap oleh telur Phoenix, dan mereka mengubah arah menetaskan telur Phoenix. Kedua binatang kecil itu sangat marah hingga mereka terus berteriak dengan keras. Awan peri berkedip-kedip, orang suci Phoenix dengan lembut menggerakkan sayap ilahinya, dan sebuah pulau yang ditangguhkan muncul dari udara tipis, dengan bunga-bunga aneh bermekaran di atasnya. Rumput yau membuka tanah, burung bangau terbang, kera putih melompat ke girangan, dunia bunga harum dan kicau burung, dan masih banyak lagi. Paviliun, jembatan, dan air yang mengalir membuatnya terasa seperti surga. Pulau suci yang ditangguhkan, dengan sedikit kecemerlangan mengalir di sekitarnya, mengambang tidak jauh dari sarang Phoenix. Orang suci Phoenix berbalik dan terbang ke sana. Sebelum mendarat di pulau itu, dia telah berubah menjadi gadis yang anggun dan anggun, tapi Xiao-Xiao di pagi hari, mereka tidak bisa melihat penampilan aslinya, mereka hanya melihat sosok cantik berjalan pergi. Kedua lelaki kecil yang malang itu dikalahkan untuk pertama kalinya, tetapi mereka tidak punya pilihan. Kekuatan asli dari burung Phoenix suci memenjarakan mereka, dan mustahil untuk melarikan diri dari sarang burung Phoenix ini. Mereka harus terus-menerus menggunakan kekuatan asli yang tersembunyi di dalam tubuh mereka untuk bertarung satu sama lain untuk memastikan bahwa mereka tidak tertekan. Jika tidak, lingkaran cahaya yang menyelimuti mereka akan terus menyusut dan menekan mereka. Dan sinar cahaya yang mereka pancarkan, setelah beredar di sekitar sarang Phoenix, semuanya melonjak menuju telur berwarna, yang secara tidak langsung menetaskan telur Phoenix. Kedua binatang kecil itu sangat tertekan, tetapi mereka harus dibawa pergi. Xiao Chen sangat terkejut. Sarang Phoenix jauh dari sesederhana yang terlihat di permukaan. Itu sebenarnya terintegrasi ke dalam formasi kuno yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Alasan mengapa itu sepenuhnya ditenun dari esensi langit dan bumi untuk mengumpulkan lebih banyak orang. Setelah menonton kungfu beberapa saat, Xiao Chen merasakan misterinya. Raja Ginseng Emas, Polygonum multiflorum berusia ribuan tahun, Del, yang tergantung di sarang Phoenix tidak mati bumi, menyerap esensi matahari dan bulan, dan esensi bintang-bintang. Hui terus-menerus mengangkut esensi tersebut menuju telur burung Phoenix di dalam sarang. Sarang Phoenix hanyalah harta karun yang mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Setelah mengamati di dekatnya sepanjang hari, kecurigaan Xiao Chen terbukti. Sinar matahari, sinar bulan, rerumputan, dan sari pohon terus melonjak seperti gelombang air, dan bahkan sari akar spiritual bumi pun melonjak. Tentu saja, perbedaan yang paling mencolok adalah pada malam hari, saat Anda dapat melihat dengan jelas Dao Xinghui berkumpul dari langit menuju sarang Phoenix, membuatnya sangat terang, seperti bulan yang cerah. 10 hari berlalu dalam sekejap, dan ketiga kerangka itu berlatih dengan tenang di bawah pohon Sicamore, sementara Xiao Chen sedang berlatih keras di pohon Phoenix. Tempat itu penuh dengan energi spiritual dan benar-benar merupakan tempat yang sempurna untuk berlatih. Kedua binatang kecil itu sudah lama kehilangan kesabaran. Mereka sangat takut pada Dewi Phoenix. Mengubah arah untuk menetaskan telur benar-benar semacam penyiksaan segera melarikan diri. Selama beberapa hari terakhir, pulau terapung itu muncul dan menghilang, dan posisinya tidak tetap. Tampak seperti awan yang mengalir, mengambang dalam radius puluhan mil. Xiao Chen sangat terkejut. Tingkat budidaya orang suci Phoenix ini benar-benar menakutkan.
Pada hari ke-15, gadis Phoenix terbang keluar pulau dan berubah menjadi tubuh Phoenix dari jarak jauh. Kemudian dia muncul di sarang Phoenix dengan kilatan cahaya. Suaranya jelas dan manis, sangat manis, tetapi di telinga kedua binatang kecil itu, tidak diragukan lagi itu seperti senyuman iblis. Mereka mengangguk bersamaan dengan tergesa-gesa, tidak berani kehilangan kesabaran lagi. Ini bagus sekali, hehe. Lampu warna-warni menyala, dan Keke serta naga kecil yang keras kepala tersapu oleh cahaya itu dan kembali ke tanah. Gadis Phoenix menemukan bahwa fluktuasi kehidupan yang dipancarkan oleh telur Paskah lebih kuat dari yang dia duga. Dia melihat kedua binatang kecil di tanah dan berkata, "Aku hampir melewatkannya. Nah, kalian lebih baik dari yang kukira. Ini bahkan lebih luar biasa, mungkinkah?" Kedua binatang kecil itu mengabaikan mereka dan ingin segera melarikan diri dari sini. Tetapi Xiao Chen mendengarkan dengan cermat. Dia ingin mengetahui identitas sebenarnya dari Keke dan naga kecil yang keras kepala. Phoenix Saint mengerutkan kening, seolah dia tidak yakin, dan tidak menarik kesimpulan apapun. Sebaliknya, dia memperhatikan pohon redup di atas kepala Keke. Cahaya warna-warni bersinar, dan pohon kecil itu terbang ke udara. Orang suci Phoenix dengan lembut melebarkan sayap ilahinya, dan cahaya ilahi menyelimuti ke depan. Pohon kecil itu langsung naik ke langit dengan cahaya ilahi berwarna-warni, dengan daun giok hitam, giok putih daun jasper, dan batu giok emas. "Ah!" Phoenix Saint nomor 1 berseru, "Apakah ini, pohon suci legendaris yang terlahir kembali?" Ketika Keke hendak panik, dia segera mengirim pohon suci kecil itu kembali. Tampaknya sangat prihatin, yang membingungkan binatang kecil seputih salju itu dan berpikir bahwa perampok besar di depannya yang lebih kuat darinya akan merampok barang berharganya, pohon. Tidak pikiran untuk dikirim kembali lagi. "Ayo pergi." Gadis Phoenix sepertinya tidak ingin menyimpannya lebih lama lagi. Xiao Chen berkata, "Tolong minta orang suci Phoenix untuk menunjukkan jalan yang jelas. Kami ingin pergi ke kota Tiandi, tapi kami tersesat di hutan belantara selatan." "Oke, saya akan mengirimmu ke jalan kuno itu." Pada saat ini, orang suci Phoenix sedikit mengernyit lagi dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku benar-benar meremehkanmu kali ini." Saat dia berbicara, dia mengabaikan dua binatang kecil di tanah dan berbalik menghadap Xiao Chen, berkata, "Tunjukkan padaku kain suci di tubuhmu." Kafan itu tidak memiliki fluktuasi kehidupan apapun, tetapi orang suci Phoenix masih merasakannya. Itu memang kekuatan spiritual. Xiao Chen mengeluarkannya, menjabat tangannya sedikit, dan kafan itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke langit. Gadis Phoenix mengambilnya di tangannya dan melihatnya lagi dan lagi, lalu mengembalikannya kepada Xiao Chen tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba, ada ribuan warna keberuntungan di langit dan bumi, dan Xiao Chen dan yang lainnya diselimuti di dalam. Ya, dan kemudian angin bersiul terdengar di telinga mereka. Setengah jam kemudian, mereka mendarat di jalan kuno yang rusak. Bulu Dewa Phoenix yang sangat indah jatuh dari langit dan mendarat di tangan Xiao Chen. Tampaknya hidup dengan kilau lembut, dan ada gelombang aroma samar yang beriak. "Aku sudah menyia-nyiakan waktumu, jadi aku akan memberimu bulu untuk menebusnya." Sebuah suara seperti suara alam terdengar dari udara. Saat Phoenix Saint berbalik, dia berubah menjadi gadis seperti mimpi, dengan punggung yang luar biasa. Keke menatap punggung orang suci Phoenix dengan penuh semangat. Dia sangat kecewa ketika dia tidak melihat esensi roh langit dan bumi kembali. Akhirnya, dia melihat bulu dewa 5 warna di tangan Xiao Chen dan bergumam beberapa kali, seolah-olah mengatakan itu tidak adil. Xiao Chen berpikir, 3 hari kemudian,
Xiao Chen dan yang lainnya sudah berada ratusan mil jauhnya. Mengingat kecepatan mereka, alasan utamanya adalah mereka tidak terburu-buru. Sepanjang jalan, kita harus menjaga naga kecil keras kepala yang akan bertarung dengan binatang buas di hutan liar, dan kita harus menunggu binatang kecil keke melarikan diri dari waktu ke waktu untuk mencari rumput spiritual. Namun, perjalanan santai tersebut terhenti hanya dalam beberapa hari. Saat ini, jaraknya sudah 800 mil dari kota Tiandi. Naga kecil yang keras kepala itu meraung dengan marah di hutan lebat di depan. Tampaknya dia dalam bahaya besar. Xiao Chen bergegas maju, menduga dia mungkin bertemu dengan binatang buas yang kuat. Saat dia mendekati hutan lebat, dia membalikkan kecurigaan sebelumnya. Dia melihat 5 petani muda mengelilingi naga kecil yang keras kepala itu dan menyerangnya. Ini jelas merupakan sekelompok master. 3 dari wanita itu adalah pejuang spiritual. Semua orang melayang di udara, menembakkan 3 cahaya dewa besar ke bawah untuk menutupi naga kecil yang keras kepala itu, mencoba membekukan tubuhnya dan membuatnya bergerak, dan ada 2 orang di tanah yang menyerang naga kecil yang keras kepala itu tanpa ragu-ragu, meninggalkan bekas luka. Berubah menjadi surga kedua, ... Berubah menjadi surga keenam. Xiao Chen sedikit terkejut. Di antara 5 anak muda, yang memiliki tingkat kultivasi terendah semuanya berada di surga kedua dari alam fana, dan salah satu dari mereka benar-benar mencapai surga keenam dari alam fana orang-orang muda. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa melumpuhkan naga kecil yang keras kepala itu dan membuat tubuhnya yang kebal berdarah? Xiao Chen bergegas secepat kilat, meninggalkan bayangan di hutan lebat. Dia meledakkan pisau palem, seperti guntur dahsyat menyapu hutan. Tidak ada keraguan tentang tingkat kultivasi di alam fana tingkat 8. Dalam sekejap, tirai tipis itu pecah, menyelamatkan naga kecil yang keras kepala dan berdarah itu dari situasi berbahaya. Xiao Chen berdiri di lapangan, melindungi naga kecil yang keras kepala itu, tubuhnya yang tinggi dan lurus tidak bergerak, menatap beberapa orang. Melihat tamu tak diundang ini muncul di lapangan seperti kilat, beberapa orang yang berada di lokasi pun ikut kaget. Siapa itu? Urus urusanmu sendiri. Salah satu pria itu tampak sangat tidak senang dan menatap Xiao Chen dengan marah. Xiao Chen juga melihatnya. Dilihat dari ekspresi beberapa orang, pria ini tampaknya adalah pemimpin di antara 5 orang, tetapi dalam hal kultivasi, jelas tidak demikian, karena dia hanya berubah menjadi tingkat ketiga, surga, dan ada juga surga tingkat 6 di sebelahnya. Saya pikir kita memiliki kesalahpahaman. Xiao Chen merenung sejenak dan berkata, binatang buas ini adalah rekan saya, bukan binatang buas di hutan liar. Saya harap Anda dapat menunjukkan rasa hormat Anda. Yang memimpin jalan, dia berkata, lelucon apa, rekanmu? Dia terlihat sombong, berusaha untuk tidak menatap mata Xiao Chen, dan berkata dengan dingin, ini adalah binatang petarung yang aku hargai, binatang buas yang tidak memiliki pemilik di hutan liar. Itu milikku. Xiao Chen tidak segera mengatakan apa-apa, tetapi dia sudah memikirkan apakah dia bisa menghancurkan mereka semua jika ada konflik. Karena orang-orang ini begitu sombong, tampak berstatus tinggi, dan terlalu mendominasi, rekonsiliasi sepertinya tidak ada harapan. Bab 138 Siapa yang bisa menolak? Bagaimana mungkin seseorang tidak bersikap sembrono ketika ia masih muda dan dalam posisi tinggi? Sebagai tokoh terkemuka dalam klan besar di kota Tiandi, Kadilo selalu bertindak sesuai dengan kesukaannya sendiri. Kali ini, tanpa memberitahu keluarganya, dia memimpin rekan dekatnya ke hutan belantara selatan untuk mencari beberapa monster petarung legendaris. Tanpa diduga,
Mereka telah menghantui hutan belantara selama lebih dari 10 hari. Hari ini, mereka melihat naga kecil yang keras kepala. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin mata seseorang tidak melihat betapa luar biasa naga kecil yang keras kepala itu? Setelah diam-diam menyaksikan naga kecil yang keras kepala itu menantang beberapa binatang buas dan menang, Kadilo sampai pada kesimpulan bahwa ini pastilah raja dari binatang sub naga, dengan setidaknya sepertiga dari darah naga tempat pertama. Klan naga asli yang tinggal di hutan belantara selatan. Memikirkan naga di hutan belantara selatan, darahnya mendidih. Legenda mengatakan bahwa di masa lalu, tampaknya ada beberapa naga yang sangat kuat yang tidak disegel di Pulau Naga dan hidup dalam pengasingan di hutan belantara selatan. Naga keras kepala adalah keturunan mereka. Kadilo begitu bersemangat hingga dia tidak bisa menahan gemetar. Keturunan klan naga terkuat di zaman kuno yang lolos dari kesengsaraan penyegelan hanyalah anugerah terbesar dari Tuhan. Mereka mungkin tidak kalah dengan naga asli dari Pulau Naga. Keturunan klan naga terkuat. Setelah Kadilo sampai pada kesimpulan ini, dia segera memimpin kroni-kroninya untuk mengambil tindakan, diam-diam mengikuti dari segala arah dan mengelilingi naga kecil yang keras kepala itu. Yang membuatnya bahagia adalah indera spiritual naga kecil yang keras kepala itu begitu tajam sehingga dia segera menemukannya. Namun bukannya melarikan diri, sang provokator malah melihat ke arah mereka dan berinisiatif untuk menantang mereka. Kepribadiannya yang angkuh membuat Kadilo semakin yakin bahwa tebakannya mungkin benar. Ambil tindakan tegas, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Pertempuran dimulai untuk menaklukkan keturunan klan naga terkuat. Namun, ketika dia akan sukses, dia tidak ingin orang luar datang. Kadilo sangat tidak bahagia. Kota Tiandi adalah kota terbesar di hutan belantara selatan benua abadi, dan keluarganya adalah salah satu dari sedikit keluarga kaya di kota Tiandi. Dia selalu membuat orang lain menyerah. Jadi bagaimana dia bisa mentolerir orang lain yang ikut campur dalam urusannya perbuatan baik? Meskipun kultivasi Xiao Chen tampaknya sangat maju, rasa superioritas bawaannya mencegahnya untuk memandang rendah para kultivator biasa. Apa yang saya katakan itu benar. Anda lihat dia sangat akrab dengan saya. Bagaimana dia bisa mengenali saya jika itu adalah binatang buas biasa di hutan belantara? Xiao Chen melakukan upaya terakhir untuk menghindari konflik bunuh untuk mengakhiri perselisihan. Namun pemuda berambut pirang di seberangnya jelas tidak mempercayainya. Dia masih terlihat sangat sombong dan berkata dengan tidak sabar, "Jangan bertele-tele. Kamu ingin memperjuangkan apa yang aku hargai. Ini jelas binatang buas. Aku tidak mau untuk mempermalukanmu. Jalan kuno ada di sini. Di sana, kamu boleh pergi selama kita tidak ingin mengganggu satu sama lain." Maksud Kadilo sangat jelas, keluar dari sini, aku sudah jatuh cinta dengan pertarungan ini binatang buas, dan jika aku tidak pergi, kamu pun tidak bisa pergi. Bagaimana mungkin Xiao Chen tidak mengerti apa yang dia maksud? Pihak lain jelas ingin merampok naga kecil yang keras kepala itu dengan mengandalkan identitasnya dan tuan di sekitarnya. Ini adalah dunia nyata, di mana kekuatan adalah kata terakhir. Seorang kultivator muda biasa mungkin akan langsung menyerah. Karena mereka akan mengenali lambang keluarga di lengan kiri pemuda berjubah brokat ini. Itu adalah lambang kekuatan besar di kota Tiandi. Itu adalah keluarga super besar yang mengendalikan istana pertarungan binatang sangat enggan untuk memprovokasi. Tapi Xiao Chen tidak tahu, dan bagaimana jika dia mengetahuinya. Dengan mentalitas dan kekuatannya saat ini, dia akan tetap mengambil tindakan dengan ganas, karena sangat mustahil bagi naga kecil yang keras kepala itu untuk menyerah kepada lawannya. Binatang buas itu belajar. Semakin dia menghargai naga kecil yang keras kepala itu.
Dia telah mengharapkan sesuatu akan terjadi. Selama dia membuat keputusan, dia tidak akan menunda-nunda. Mengetahui bahwa pihak lain tidak mungkin berubah pikiran, Xiao Chen mengambil posisi bertarung pada saat itu. Cahaya menyilaukan keluar dari tubuhnya, seperti pukulan yang berkobar nyala api, dan seperti nyala api yang berkobar. Mengenakan baju besi suci, Xiao Chen tidak mungkin untuk melihatnya saat ini. Hei, kamu sombong sekali, kamu sebenarnya ingin mengambil inisiatif. Kadilo sangat marah. Dia selalu memprovokasi orang lain, dan hanya sedikit orang yang berani memprovokasi dia, terutama pria di depannya yang berpenampilan seperti itu seorang kultivator pengembara, betapa beraninya melakukan ini untuk menyinggung perasaannya. Kadilo adalah ahli transformasi fana tingkat ketiga. Dia dianggap sebagai master di kalangan generasi muda, terutama di kalangan bangsawan. Namun, tinggi ini tergantung dengan siapa Anda membandingkannya. Dia tidak tahu seberapa dalam kultivasi Xiao Chen, tetapi orang-orang di sebelahnya samar-samar merasa bahwa itu adalah bayangannya. Penjaga perang yang tumbuh bersamanya, Guru surga ke-6 yang bertanggung jawab melindungi keselamatannya, adalah perwakilannya dari keluarganya. Para wali yang dilatih oleh setiap keturunan langsung sejak kecil adalah yang paling setia. Tuan muda, penjaga perang Kadilo dengan lembut menarik sudut pakaiannya dan berbisik, kekuatan bertarung orang ini lebih kuat dariku, dan dia telah mengungkapkan niat membunuhnya. Pada titik ini, penjaga perang melihat ke arah Xiao Chen berkata, "Kami dari keluarga Regen. Bisakah teman Anda menjual binatang petarung ini kepada kami? Kami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk." Jelas, dia jelas merasakan niat membunuh Xiao Chen dan tahu bahwa orang di depannya sangat kejam serius. Ini menakutkan, aku tidak ingin bertengkar dengan Xiao Chen. Karena pengawal perang tumbuh bersama majikannya masing-masing, terkadang mereka bisa berbicara atas nama majikannya. Tidak mungkin, Xiao Chen menolak dengan sederhana. Tangkap dia. Kadilo dari keluarga Regen tidak tahan dan langsung memberi perintah. Ketiga wanita muda yang melayang di udara semuanya adalah pejuang spiritual. Mereka semua berpenampilan cantik. Mereka tampaknya berasal dari ras campuran. Mereka memiliki kecantikan klasik dari timur dan temperamen mulia dari keluarga barat tidak menyembunyikan tampilan menawan di antara alis dan matanya. Rambut biru muda yang berair tersebar seperti gelombang air. Mereka adalah keturunan keluarga Regen, dan hubungan darah mereka dengan keluarga besar di kota Tiandi sudah lama agak lemah. Namun karena kekuatan mereka yang baik dan penampilan yang luar biasa, mereka tetap dihargai oleh keluarga, dan sering bergaul beberapa keturunan langsung dari keluarga Regen. Para tetua keluarga Regen selalu menutup mata terhadap kisruh hubungan antara pria dan wanita ini. Tiga prajurit spiritual wanita menyapu tiga sinar lampu hijau dan meluncurkan seni spiritual mereka untuk menyerang Xiao Chen terlebih dahulu. Di saat yang sama, Kadilo telah menyerang secara langsung dengan pedang tajam. Xiao Chen dengan cepat menghindar ke samping, menghindari serangan tiga pejuang spiritual, dan bergegas menuju Kadilo, menunjuk seperti pedang, memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan, menebas pemuda dari keluarga Regen secara miring. Cahaya pedang mengeluar. Suara menakutkan menerobos udara, dan penjaga perang di sebelahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, dia dengan jelas merasakan kekuatan tempur Xiao Chen yang menakutkan. Dia berteriak dan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, melampaui Kadilo. Setelah pedang besi dipenuhi dengan vitalitas, pedang itu menjadi hampir transparan dan mulai bergetar. Suara cahaya pedang Cici yang menembus kehampaan sangatlah keras. Namun cahaya pedang Zanwei tidak mampu menahan cahaya pedang dari jari emas Xiao Chen. Jari emas tersebut langsung menghancurkan puluhan lampu pedang,
lalu mengenai pedang tajam di tangan Zhan Wei. Terdengar suara pecah, dan pedang di tangan penjaga perang meledak seperti kembang api, menembak ke segala arah bersamaan dengan aliran energi. Penjaga perang sepertinya terkena gelombang besar, tubuhnya bergetar hebat, dan cahaya keemasan terlihat mengalir ke gagang pedang yang retak di tangannya. Penjaga perang dengan cepat mundur, menggoyangkan lengan kanannya terus-menerus, menggunakan seni bela diri yang luar biasa untuk mengatasi kekuatan mengerikan yang menembus tubuhnya. Pada saat ini, dia sangat terkejut, dia jelas merasa bahwa dia jauh dari lawan Xiao Chen, dan dia berseru, "Apakah kamu Yuan Feng atau pedang iblis Dugu, atau Zhao Chongyang?" Tuan muda di bagian selatan benua, kecakapan bertarungnya benar-benar membuatnya merasa sedikit takut. Namun sosok Xiao Chen tidak berhenti sampai di situ, ia masih bergerak maju seperti pedang, dan jari-jarinya yang seperti pedang tiba-tiba mengepal dan melesat langsung ke arah Kadilo. Saat ini, Kadilo juga berada di depannya. Dengan raungan, pedangnya hancur. Tinju Xiao Chen melewati tirai cahaya yang hancur dan langsung bertabrakan dengan telapak tangan Kadilo yang memegang gagang pedang. Retak, klik, klik. Suara patah tulang terdengar, yang sangat keras dalam situasi pertempuran seperti itu. Kekuatan spiral mengalir langsung ke lengan kanan Kadilo. Pada saat itu, lengannya sudah terpelintir. Meski tidak patah, jelas terpelintir dan berubah bentuk, dan hancur total. Ah! Kadilo menjerit kesakitan, wajahnya berubah. Rangkaian aksi ini hanya terjadi dalam sekejap, dan sangat cepat hingga membuat pusing. Baik ketiga prajurit spiritual wanita maupun penjaga perang di udara hanya melancarkan satu serangan, dan tidak ada waktu untuk menyelamatkan mereka. Pergi! Penjaga perang mendorong Kadilo, yang memegangi lengan kanannya dan berteriak kesakitan, dan bergegas ke depan. Tiga pejuang spiritual di udara langsung menukik ke bawah, menyeret Kadilo dan terbang ke udara. Naga kecil yang keras kepala itu mengambil tindakan, menembakkan cahaya ilahi dari tanduknya, menjatuhkan seorang spiritualis wanita ke udara dengan satu sapuan, dan kemudian menyerbu dengan ganas. Pada saat yang sama, sesosok tubuh melompat tinggi ke puncak pohon di kejauhan. Raja Samsara yang bersembunyi di sana melompat dan menyerang seorang pejuang spiritual wanita, menyebabkan dia terhuyung, namun dia akhirnya tidak jatuh. Xiao Chen bergegas maju seperti hantu, langsung menuju penjaga perang yang tersisa. Tanpa gerakan mewah apapun, pisau palem itu setajam pedang surgawi. Cahaya yang menyilaukan langsung bertabrakan dengan tangan penjaga perang tersingkir. Teman harus penyanyang dan penyanyang. Zhan Wei menahan lengannya yang bengkok karena kesakitan. Xiao Chen sangat tenang dan berkata, "Saya tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggung saya. Bukannya saya tidak memberi Anda kesempatan, tetapi Anda bersikeras memaksa saya. Anda harus tahu betapa kuatnya regen keluarga adalah. Kadilo adalah cucu ketujuh dari kepala keluarga. Sangat dicintai oleh pemimpin klan. Justru karena aku tahu bahwa kamu berasal dari keluarga yang kuat maka aku tidak bisa membiarkanmu pergi." Zhan Wei seketika mengerti apa yang dimaksud Xiao Chen. Sekarang dia telah mengambil tindakan, sama sekali tidak. Mungkin dia dapat menariknya kembali. Mereka harus dibungkam untuk menghindari masalah di masa depan. Bunuh. Penjaga perang menyerbu masuk lagi tanpa takut mati. Tapi jelas ini sia-sia. Tidak ada peluang untuk menang dalam duel antara master di alam fana tingkat 6 dan mereka yang berada di puncak tingkat ke-8. Xiao Chen tampak seperti kilatan cahaya, dengan pedang di depannya, dan seluruh tubuhnya tampak menjadi transparan, berubah menjadi pedang surgawi yang tidak bisa dihancurkan, bergegas melewatinya. Kecepatannya terlalu tinggi, dan penjaga perang itu berjuang keras. Akibatnya,
Terdengar suara, letusan, darah keluar, dan penjaga perang itu terbelah menjadi dua bagian, dan kedua bagian tubuh itu jatuh ke kedua sisi. Xiao Chen langsung melewati tubuhnya, dan cahaya ilahi melindungi tubuh tanpa jejak darah. Jika rekan-rekannya melihat kecepatan dan kekuatan seperti itu, mereka akan terkejut. Kecepatannya tidak berhenti, Xiao Chen telah membuka sayap langit abadinya dan terbang ke depan, mengejar ke depan. Pemandangan yang sangat menarik, dua wanita pejuang spiritual telah tertancap di langit oleh sebuah bola cahaya. Ternyata Kekeyang sedang mencari jiwa langit dan bumi, kembali dan menemukan mereka sedang melarikan diri, dan terjebak mereka berdua. Tapi Kadilo sebenarnya telah membuka gulungannya dan bergegas ke langit, melarikan diri menuju kota Tiandi. Xiao Chen mencibir, bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri dengan Immortal Skywing di tubuhnya. Dia terbang dengan kecepatan tinggi dan segera menyusul Kadilo. Di mana kamu bisa melarikan diri? Mendengar suara tiba-tiba di belakangnya, Kadilo menoleh ke belakang dan sangat ketakutan sehingga Xiao Chen, yang dipenuhi dengan niat membunuh, membentangkan sepasang sayap langit dan tiba kurang dari 3 meter di belakangnya. Dia tidak pernah mengira Xiao Chen bisa terbang ke langit. Saat ini, dia tidak lagi terlihat sombong, dan yang tersisa di matanya hanyalah ketakutan. Kamu, ekspresi ketakutan menyebar. Kadilo sangat membenci dirinya sendiri saat ini. Jika dia tidak begitu sombong sekarang, mungkin hal buruk seperti itu tidak akan terjadi. Ia teringat akan peringatan para tetua di keluarga, agar tidak mudah bermusuhan dengan para penggarap setelah meninggalkan kota Tiandi. Fondasi keluarga ada di kota Tiandi, dan dunia luar bukanlah sesuatu yang dapat mereka kendalikan sepenuhnya. Jangan bunuh aku, beri aku alasan. Melihat ekspresi dingin Xiao Chen, tubuh Kadilo bergetar, dan gulungan yang membawanya bergetar. Saya berasal dari keluarga Regen. Jika Anda membunuh saya, Anda akan mendapat masalah besar. Saya akan mendapat masalah jika saya tidak membunuh Anda. Tanpa kata-kata yang tidak perlu lagi, Xiao Chen langsung mengambil tindakan, dan cahaya ilahi yang dingin melintas, gelombang darah memercik, dan kepala Kadilo terbang keluar. Gulungan itu membawa mayat tanpa kepala dan jatuh secara diagonal ke tanah. Kepala Xiao Chen terbang sepanjang lingkaran, memberi isyarat kepada Keke untuk melepaskan prajurit spiritual yang dipenjara. Xiao Chen dengan sengaja mencoba melihat apakah sayap langit abadi dapat mengejar prajurit spiritual itu. Wanita menawan itu berteriak dan terbang ke depan menuju hutan. Dia baru saja menyaksikan semuanya, dan dia sudah sangat takut pada Xiao Chen, dan sekarang dia ingin segera melarikan diri kembali ke kota Tiandi. Jelas sekali bahwa Xiao Chen tidak bisa memberinya kesempatan ini. Dia melebarkan sayap langit abadinya dan terbang dengan kecepatan tinggi, segera menyusul spiritualis wanita itu. Pada saat ini, tidak ada belas kasihan yang ditunjukkan, darah berceceran, prajurit spiritual wanita cantik itu terbelah dua, dan mayatnya jatuh ke dalam hutan. Xiao Chen sangat puas dengan Immortal Skywing, yang merupakan musuh para pejuang spiritual dan ahli kutukan. Setelah membereskan kekacauan, 3 prajurit spiritual wanita, jaga perang, dan Kadilo semuanya dipenggal. Suasana hati Xiao Chen sedikit berfluktuasi. Karena membunuh orang-orang ini, Xiao Chen tidak terburu-buru untuk berangkat, dan terus bergerak maju perlahan hingga setengah bulan kemudian. Setelah 5 hari, mereka akhirnya keluar dari gurun selatan yang luas, dan kota Tiandi sudah terlihat.